Apa jadinya jika banyak pekerjaan manusia mulai bisa dikerjakan oleh robot yang dilengkapi dengan teknologi digital berupa artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Di satu sisi mungkin sedikit menakutkan ya, untuk membayangkan robot dan teknologi digital mengambil alih peran manusia. Tapi sebenarnya hal itu memang sudah terjadi loh di berbagai sektor. Kita ambil contoh sederhana, jalan tol. Dulu, di setiap pintu tol, ada seseorang yang ditempatkan untuk membantu pengemudi menyelesaikan transaksi pembayaran. Kini, pengelola jalan tol hanya menempatkan mesin di sana. Pengemudi tinggal melakukan tap dengan kartu dan transaksi selesai secara otomatis, lebih cepat dan efisien. Kemajuan teknologi digital selain menantang, tentu juga menghadirkan peluang bagi kita. Karena sebagaimana kita tahu, selama ini kemajuan teknologi sudah membawa banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Di dunia bisnis, kemajuan teknologi digital telah mendorong terjadinya pergeseran dari bisnis tradisional menjadi bisnis berbasis digital. Kondisi ini kemudian memberikan dampak positif bagi dunia bisnis, karena dengan digitalisasi dapat mempermudah menjangkau konsumen, mempermudah promosi, meningkatkan produktivitas, dan juga mempermudah untuk melakukan analisis data. Kita ambil contoh sederhana dari hadirnya media sosial yang memberikan kesempatan dan juga akses ke siapapun untuk menjadi seorang influencer, dengan memberikan kemudahan untuk menjangkau banyak orang. Atau hadirnya e-commerce yang memberikan akses ke banyak bisnis kecil untuk menjangkau jutaan pelanggan. Sebagai seorang digital entrepreneur, tentu kita perlu merangkul dan bersahabat dengan teknologi digital. Karena itu, untuk memahami lebih dalam tentang lingkungan bisnis digital terkini, mari kita simak video berikut ini. Kemajuan teknologi, dalam hal ini digitalisasi, dapat membantu kita melakukan sesuatu dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif, dan efisien. Salah satu pilar dalam mengembangkan sebuah industri siap digital adalah artificial intelligence. AI yang dikolaborasikan dengan teknologi robot sudah mulai digunakan di beberapa bidang, seperti pertanian, kesehatan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Di sektor pertanian, kita mengenal agrobot, sebuah robot yang digunakan untuk memanen stroberi. Untuk menjamin bahwa stroberi yang dipetik tidak akan terjepit atau terjatuh, mereka dipotong dari batangnya dengan 2 bilah pisau tipis setajam silet. Tidak hanya dapat memanen stroberi dengan 24 lengan robotnya, agrobot juga menggunakan kecerdasan buatan untuk menilai kematangan setiap buah yang dipanen. Sehingga buah yang masih mentah ataupun yang sudah busuk tidak akan dipetik. Keren bukan? Dalam urusan rumah tangga, salah satu contoh penerapan AI dan teknologi robot adalah Amazon Astro. Amazon Astro menggunakan AI untuk bernavigasi secara mandiri di sekitar rumah. Ia bertindak sebagai mata dan telinga saat penghuninya tidak ada di lokasi dengan memanfaatkan kamera periskop. Hal ini tidak sepenuhnya baru, karena penyedot debu robot juga dapat bernavigasi di sekitar furniture. Tapi pada Astro, AI memainkan peranan yang lebih besar. Ia dapat memetakan rumah, mematuhi perintah untuk pergi ke ruangan tertentu, memiliki kemampuan pengenalan wajah yang memungkinkannya mengirimkan barang ke orang tertentu. Contoh lain dari penggunaan robot dan artificial intelligence ada di bidang kesehatan, yang bernama Moxie the Nurse. Moxie the Nurse adalah robot dengan teknologi digital yang digunakan untuk membantu para tenaga kesehatan. Pasalnya, tenaga kesehatan seringkali lelah karena terlalu banyak pekerjaan, apalagi semenjak pandemi. Banyak tenaga kesehatan yang akhirnya tumbang karena kelelahan. Padahal, dalam dunia perawatan, kelelahan dapat berakibat fatal karena menyangkut nyawa seseorang. Sementara itu, robot tidak lelah, yang berpotensi menjadikannya alat bantu yang sempurna di dunia medis. Bahkan mungkin bisa dimanfaatkan untuk melakukan operasi dengan akurasi yang presisi. Tetapi robot pintar tidak harus mampu melakukan tugas ahli bedah yang sangat terlatih agar berguna.
Robot pintar juga dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih mendasar dalam perawatan kesehatan, seperti menangani pekerjaan dengan keterampilan yang lebih rendah. Moxi misalnya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, mulai dari mendistribusikan APD hingga menjalankan sampel pasien. Moxi the Nurse membantu meringankan tugas mereka sehingga para tenaga kesehatan dapat fokus kepada para pasien. Di sektor perdagangan, salah satu contoh pemanfaatan teknologi digital adalah penggunaan chatbot. Chatbot adalah sebuah program berbasis artificial intelligence yang dapat mensimulasikan percakapan atau obrolan dengan pengguna lain seperti layaknya manusia melalui aplikasi pesan dan komunikasi. Sehingga walaupun kita berbincang kepada robot, itu terasa seperti berbincang kepada manusia. Teknologi ini dapat memahami serta memproses permintaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan dengan cepat, 24 jam seminggu. Chatbot mengembalikan respons berdasarkan input dari pengguna. Untuk menciptakan percakapan secara natural, chatbot kontekstual mengandalkan sistem kecerdasan buatan dengan machine learning atau ML. Chatbot menggunakan teknologi NLP atau Natural Language Processing. NLP merupakan teknologi yang membantu memudahkan AI untuk bisa memahami bahasa alami sesuai maksud pengguna. Chatbot mensimulasikan percakapan seperti manusia dan memecahkan kode maksud pengguna untuk menghasilkan balasan cerdas. Chatbot AI dapat melibatkan pengguna dalam berbagai topik. Sebagai contoh, ketika pengguna mengetik "halo", otomatis NLP akan membantu untuk memahami bahwa pengguna tersebut telah mengirimkan ucapan, dan AI akan menentukan jawaban yang tepat. Di ranah bisnis digital, salah satu contoh pemanfaatan teknologi digital adalah penggunaan algoritma seperti yang digunakan di media-media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Algoritma adalah cara menyortir konten bagi pengguna berdasarkan relevansinya, bukan pada waktu publikasinya. Sehingga melalui algoritma ini, platform media sosial akan mampu memprioritaskan konten mana yang harus dilihat pengguna sesuai perilaku mereka di dalam platform. Sehingga sangat relevan dengan minat dan kebutuhan pengguna tersebut secara personal, yang membuat mereka betah berlama-lama di dalam platform tersebut. Algoritma media sosial mengambil kendali untuk menentukan konten mana yang akan dikirim berdasarkan perilaku dan kebiasaan kalian selama menggunakan media sosial. Algoritma media sosial akan mengurutkan postingan-postingan berdasarkan feed dari relevansi konten yang diterbitkan untuk para pengguna tertentu yang sudah dipastikan oleh perilaku pengguna. Nantinya, algoritma media sosial ini akan memiliki lalu lintas yang dapat mengalir ke platform mereka secara terus-menerus. Sehingga, relevansi konten lebih utama dibanding dengan urutan kronologis. Baru saja kita lihat contoh-contoh yang menggambarkan bagaimana kemajuan teknologi digital telah membawa banyak manfaat untuk kehidupan kita, baik untuk kebutuhan profesional, kebutuhan bisnis, ataupun kehidupan sehari-hari. Membahas kemajuan teknologi tentu tidak terlepas dari sejarah revolusi industri, yang saat ini terbagi ke dalam 4 periode, mulai dari revolusi industri 1.0 sampai dengan revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 1.0 berlangsung pada periode 1750 sampai 1850. Revolusi industri pertama ditandai dengan dikembangkannya mesin uap oleh James Watt. Revolusi Industri 2.0 terjadi awal abad 20. Revolusi kedua ini lebih menitikberatkan pada penggunaan motor-motor listrik. Revolusi industri kedua ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Pada revolusi industri 3.0, era informasi dimulai. Revolusi industri 3.0 dipicu oleh mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot.
Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan lahirnya komputer dan teknologi informasi. Pada abad 21, Industri 4.0 menghubungkan Internet of Things atau IoT dengan teknik manufaktur untuk memungkinkan sistem berbagi informasi, menganalisanya, dan menggunakannya untuk memandu tindakan cerdas. Revolusi Industri 4.0 mengkolaborasikan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal dengan istilah Cyber Physical System. Industri 4.0 ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama, yaitu yang pertama Internet of Things atau IoT, kemudian Big Data, Cloud Computing, kemudian Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, dan yang kelima Additive Manufacturing. Agrobot, Amazon Astro, Moxie the Nurse, chatbot, dan algoritma adalah contoh penerapan beberapa pilar di atas. Dari pembahasan yang baru saja teman-teman saksikan, coba gambarkan peluang dan hambatan yang akan teman-teman hadapi, baik untuk kepentingan bisnis ataupun personal, dari adanya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Jelaskan juga bagaimana cara teman-teman dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan tersebut. Tuliskan jawaban kalian pada kolom diskusi yang telah disediakan. Untuk dapat memahami materi dan menjawab pertanyaan serta kuis dengan lebih baik, baca juga e-book yang kami sediakan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.